Suzuki Satria termasuk salah satu motor legendaris di Indonesia sampai saat ini. Pada awal kemunculannya pada tahun 1997, Satria hadir sebagai bebek sport dengan mesin 2 tak 120 cc. Spesifikasi mesin Suzuki Satria 2 tak termasuk di atas rata-rata motor bebek di zaman itu. Di luar sana, Satria disebut juga sebagai Suzuki RGP 120, RGX 120, dan Suzuki Sprinter. Suzuki Satria 2 tak berhasil menjadi bebek buatan Suzuki yang paling melegenda dan merajai pasaran, mengalahkan dua model bebek lainnya yaitu Tornado dan Shogun 110. DNA Motorsport sudah sejak awal hadir pada sosok motor ini. Satria 120 desainnya juga cukup menarik dengan mesin tegak, sasis twin spar, dan suspensi monoshock. Saat Honda dan Yamaha masih menggunakan dual shock pada semua varian bebeknya, Suzuki Satria 120 sudah duluan memakai suspensi tunggal ini. Sasis yang disebut sebagai Suzuki Computerized Analyzed Frame atau disingkat menjadi SCAF, memberikan jaminan kestabilan motor pada semua kecepatan. Ini merupakan salah satu inovasi motor luar biasa dari Suzuki. Jauh sebelum Yamaha menciptakan rangka Delta Box dan Honda belum punya rangka Teralis. Terang saja, Satria ini terlahir dari keluarga RG, atau tepatnya versi pembesaran kapasitas mesin versi pabrikan dari Suzuki RG Sport 110 yang ada di Malaysia. Suzuki melakukan upgrade mesin dan beberapa komponen lain seperti diameter dan langkah silinder, diameter lubang, venturi karburator, rasio kompresi hingga power dan torsi maksimum. Sekarang populasi Satria 2 tak ini semakin sedikit dan sulit ditemui dalam kondisi utuh, apalagi terawat baik. Lebih parahnya lagi, motor-motor Satria bekas yang kondisinya masih cukup sehat malah dijual impor ke negara tetangga seperti Vietnam. Sejarah Suzuki Satria 2 tak. Varian pertama motor ini dinamakan Satria 120S dengan menggunakan kopling semi otomatis dan transmisi manual 5 percepatan. Mesin 2 tak 120 cc, Satria mampu menghasilkan tenaga 13 HP. Fitur pertama dibuat menggunakan suspensi monoshock dengan rangka SCAF. Pada tahun 1998, Suzuki menangkap kekurangan puasan dari para konsumen Satrianya karena Satria 120S dirasa kurang responsif pada tarikan awal. Maka di tahun itu Suzuki Indonesia membuat tipe baru dalam keluarga Satria yaitu Satria 120R. Dari desain tidak ada bedanya dengan 120S, tapi sebagai pembeda maka 120R dijuluki sebagai lumba-lumba. Nah, pembaruan ini mencakup sistem transmisi manual 6 percepatan dan melepas sistem starter elektrik. Sistem transmisi yang awalnya memakai sistem persneling rotary diganti dengan model sport yaitu gigi 1 ke depan dan gigi 2-6 ke belakang. Sistem kopling juga dirombak total menggunakan kopling manual sehingga tarikan awal motor lebih responsif. Selanjutnya, Satria 120R hanya menyisakan starter model kick. Satria 120R selain mengusung kapasitas silinder terbesar pada masanya, juga disokong teknologi pendingin jet cooled yang terbukti baik dalam melepaskan panas mesin ke udara bebas. Suzuki kembali melakukan upgrade di tahun 2000 dengan penambahan double disc brake, membuat cengkramannya semakin dahsyat dan varian livery Movistar dengan pelek casting wheel. Tampilan si lumba-lumba pun jadi makin sporty. Satria Hiyu era penutup Suzuki Satria 2 tak. Sayangnya Satria lumba-lumba ini diskontinu pada 2003 karena peraturan pemerintah yang melarang diproduksinya motor 2 tak di dalam negeri pada masa itu. Sebagai penerusnya, Indonesia mendatangkan Satria RU 120 LSCM dari Suzuki Lion Malaysia atau biasa disebut Satria Hiyu. Kelebihan Satria Hiyu ini adalah larinya kencang, dengan bobot motor hanya 101 kg dan dibekali mesin 120 cc bertenaga 13,5 PS. Satria Hiyu sanggup digeber mencapai kecepatan hingga 130 km per jam. Kelemahan Satria 120R LCSM adalah BBM-nya boros. Dari beberapa tes yang dilakukan, Satria Hiyu rata-rata menghasilkan 1 liter bensin untuk 25 km saja.
Sayangnya, Satria Hiu ini hanya bertahan sebentar di Indonesia sampai 2005 karena terbentur regulasi pemerintah, padahal motor ini mendapatkan respon baik dari masyarakat. Penyakit Suzuki Satria 2 tak, kelemahan umum yang pasti dijumpai pada motor 2 tak itu adalah mesinnya yang boros bensin. Boros ini disebabkan karena hanya membutuhkan dua gerakan piston turun dan naik buat menghasilkan tenaga, sehingga proses masuk bahan bakar ke ruang silinder lebih cepat. Makanya butuh asupan bahan bakar lebih banyak. Sebenarnya itu lumrah dan wajar karena berbanding lurus dengan performanya. Tarikan awal yang responsif dan perawatannya cukup mudah karena masih memakai karburator. Nah, Suzuki Satria 2 tak termasuk salah satu yang minim penyakit loh. Walaupun ada kerusakan biasanya karena usia motor sudah cukup tua dan pemakaian sudah cukup lama. Pertama yaitu rumah kopling yang oblak, dengan ciri suara mesin di crankcase sebelah kanan lebih berisik yang tidak sewajarnya. Kalau sudah begini, tinggal ganti rumah kopling agar normal kembali. Masalah lainnya serupa dengan motor 2 tak pada umumnya, yaitu baut stoolboard kalah yang bikin kepala silinder terangkat. Ini karena tekanan kompresi di ruang bakar dan efeknya kompresi bocor dan motor kehilangan tenaga. Terakhir, yaitu sisa-sisa kerat pembakaran oli samping yang menutup lubang exhaust silinder dan knalpot yang membuat tarikan motor menjadi berkurang. Cirinya motor jadi berebet dan tidak ada tenaganya. Untuk masalah yang terakhir ini solusinya cukup mudah. Bagian yang berkerak tinggal dibersihkan saja dengan cara dikerok atau dibakar. Cara merawat Suzuki Satria 2 tak. Perawatan bebek spot ini sama saja seperti motor 2 tak pada umumnya. Paling penting yaitu jaga volume oli samping agar jangan sampai kosong. Oli samping berguna melumasi bagian piston, stang seher, serta leher bearing askruk atau volumenya dengan takaran yang sesuai, yaitu tidak terlalu irit dan tidak pula terlalu boros. Bila oli samping terlalu irit membuat motor overheat atau kepanasan, dan bila melalui boros membuat motor memberebet dan asap ngebul. Selanjutnya, rajin-rajinlah membersihkan karburator. Apabila sering digunakan pada kondisi kotor dan berdebu, sisa debu halus yang tidak tersaring oleh filter biasanya mengendap di mangkok-mangkok karbu dan celah-celah spuyer. Kalau sudah parah, kotoran di spuyer yang bentuknya seperti suling ini menghalangi jalur bensin dan membuat motor jadi berebet. Jangan lupa biasakan untuk memanaskan mesin bila motor lama tidak digunakan. Misalnya setelah tidak digunakan lebih dari 6 jam atau pada suhu ekstrim seperti pada waktu pagi hari. Pemanasan tak perlu lama-lama, cukup 1-2 menit tujuannya guna memberikan pelumasan terlebih dahulu pada komponen yang akan bergerak nantinya. Jangan terlalu lama memanaskan motor karena akan membuat pipa knalpot menguning. Selain itu, pastinya bakal membuang-buang bensin saja karena mesin 2 tak kan boros. Oke, segitu aja untuk penjelasan Satria 2 tak dan penyakitnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat.